Itulah revival. Maka itu anak-anak remaja miliki ambisi yang kudus. Katakan amin. Bukan ambisi yang salah. Ingin maju, ingin lagi, ingin lagi. Enggak puas dengan ada yang sekarang ini saja. Terus. Nah, ayo kita lihat apa yang difirmankan Tuhan kepada Daud dalam masa yang masih jauh itu. Ini heran sekali. Lihat semua kita. Ya. Saya ulangi lagi ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Dalam masa yang masih jauh dan telah, bukan akan, memperlihatkan kepadaku. Berapa rentetan? Serentetan manusia yang akan datang. Ya Yahweh Tuhan. Ingat tadi season sebelum ini doanya Kak Bobi, supaya kita melahirkan generasi yang benar. Jadi Daud sudah ditunjukkan oleh Bapa di surga, dari hidupnya akan lahir serentetan manusia dari generasi ke generasi yang masih jauh. Saya tanya pada kalian, berarti pada saat itu Raja Daud sudah melihat Tuhan Yesus atau belum? Sudah, sebab Tuhan Yesus termasuk salah satu keturunannya. Dalam masa yang masih jauh ada serentetan manusia yang akan dilahirkan. Walaupun kalian semua masih kecil-kecil, belum mikir menikah, belum mikir pacaran, apalagi nikah. Tapi suatu saat nanti kalian akan menikah, bukan? Nah, waktu kalian akan menikah, ingat firman ini. Cucumu ada berapa? Cicitmu ada berapa? Anaknya cicitmu ada berapa? Cucunya cicitmu ada berapa? Ngerti kata itu? Nah, itu dilihat oleh Daud. Ada serentetan manusia. Yonatan, kenapa kamu tertawa? Itu nih, enggak apa-apa. Kamu tertawa apa? Lu enggak apa-apa sebut. Apa yang tertawa? Supaya kami juga belajar. Apa? Waktu Bobi bilang serentetan cucunya cicit. Ayo, kalau cucunya cicit itu generasi keberapa? Keberapa? Bukan keempat. Keempat itu cicit. Ini cucunya. Ketujuh. Loh, cicit itu keempat, bukan? Nah, kalau cicit punya cucu kan tambah 3 lagi. Bayangkan, Daud bisa melihat generasinya yang masih jauh. Ada serentetan manusia. Orang Kristen harus mengerti firman ini dalam hidupnya. Harus mengerti. Maka itu jangan asal pacaran, jangan asal kawin nanti ya. Serius, tunggu Tuhan. Oke, apa itu definisi jodoh? Ulangi, apa definisi jodoh? 1, 2, 3. Apabila matamu nggak ikut-ikut memilih. Jangan lupa, itu jodoh. Jadi tunggu Tuhan, supaya generasi yang benar lahir lewat hidupmu semuanya. Jadi Tuhan mau ada revival di tanah ini, di negeri ini. Bukan karena ada gereja buat KKR, tidak. Tapi karena akan lahir orang-orang hebat. Dan dirimu harus bisa menemukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Mau seperti itu? Nah, ada 3 syarat saja. Jadi firman Tuhan ini segala-galanya. Nantikan Tuhan bicara kepada kita semuanya. Kita lihat Lukas pasal 16 maksud saya. Mulai ayat yang ke-10. Hanya ada 3 hal saja membuat seseorang itu akan berhasil dalam hidupnya. Enggak banyak, cuma 3 soal saja. Lukas 16 mulai ayat 10 sampai 12 ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Cukup sampai satu-satu dulu saya bilang. Oke? Nomor 1, apa persyaratan untuk jadi orang sukses? Buat revival harus apa? Setia pada perkara kecil. Ayo,
dari semua kamar. Tolong panitia sebelum makan, sebelum semua peserta termasuk kamarnya One Way diperiksa. Termasuk kamarnya, kamar nomor berapa kalian? 200 berapa? 11. Ayo, siapa yang tempat tidurnya tidak rapi? Ayo buat periksa nanti itu. Ayo, merapikan tempat tidur perkara kecil atau perkara besar? Nah, itu dia. Awas ya. Inilah cara kita belajar untuk berhasil. Ternyata semua dimulai dengan perkara-perkara apa? Kecil. Bukan perkara besar. Hal-hal kecil sehari-hari. Ayo, buku tas-tas sekolahmu bagaimana? Rapi atau tidak? Kemarin kalau saya lihat sepintas di kamar depan kamar, saya nggak tahu yang cewek, ini kamar cowok. Itu bagus, beri pujian. Sandal kalian rapi, diatur di luar kamar semuanya. Buat saya itu salut sekali. Tapi yang lain, saya nggak sempat masuk kamar-kamar kalian. Harusnya belajar perkara kecil untuk apa saja. Ternyata perkara-perkara kecil itu ujian nomor 1. Lulus tidak. Merapikan pakaian juga sama. Siapa di kamarnya suka gantungan banyak sekali pakaian kotor numpuk, ayo di rumahnya, itu perkara kecil. Awas ya, nggak bisa merapikan diri. Untuk apa saja. Jadi papa di surga tidak hal yang muluk-muluk dibicarakan, yang kecil-kecil. Merapikan apa saja, ngurus apa saja, belajar dari sejak kecil. Nah, buat saya 3 soal di Lukas 16 ini soal yang hebat untuk calon pemimpin. Orang itu akan jadi pemimpin atau tidak di bagian ini. Penting sekali. Nomor 2 ayat 11. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, stop dulu. Ganti uang. Mamon itu uang. Oke, kita baca dengan uang ya. 1, 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu apanya? Harta yang sesungguhnya. Nah, tolong semua kalian perhatikan, ini ayat hebat sekali. 100% semua manusia di dunia itu kalau bicara harta pasti bicara apa? Uang. Menurut ayat ini, harta itu uang atau bukan? Ayo baca ayat 11 tadi. Menurut ayat 11 ini Lukas 16, harta itu uang atau bukan? Ternyata bukan. Ujiannya lewat uang. Siapa yang tidak jujur dengan uang, maka orang itu nggak akan pernah, apa tadi bunyinya kalimat terakhir, dipercayai harta yang sesungguhnya. Berarti harta sesungguhnya bukan uang. Apa itu? Saya belajar banyak, saya kagum. Harta sesungguhnya itu namanya kesempatan, peluang, chance. Orang kaya tapi kalau nggak pernah menggunakan peluang dalam hidupnya, percuma dia hidup. Peluang itulah harta sesungguhnya. Jadi ujian kedua soal apa tadi? Uang. Siapa yang nggak jujur dengan uang, orang itu jadi calon miskin sampai dia mati. Kalau nggak jujur dengan uang. Uang itu ukuran yang dipakai oleh dunia sampai hari ini. Saya beri contoh. Kalau suatu hari semua kalian jadi manajer, jadi direktur utama sebuah perusahaan, jadi kalian pemilik. Yang melamar itu ada 10 orang, master semua lulusan Amerika. Orang yang ke-11 itu cuma lulusan SMA. Ketika 11 orang ini bekerja di perusahaan, ternyata yang 10 yang master ini semuanya nggak jujur soal uang. Tapi yang SMA ini dia sangat jujur soal uang. Ini logikanya saja. Kalau kalian direktur, kalian manajer, milih yang mana? Yang jujur. Betul? Karena orang pinter tapi nggak jujur soal uang, nggak ada orang pakai.
Jadi dunia mempercayai hukum ini juga.